Halo, selamat pagi mahasiswa program studi pendidikan khusus semester 1 yang Ibu banggakan. Ya, saat ini senang sekali kita bertemu lagi dalam mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah teori kepribadian. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan kepada Anda mengenai silabus dari mata kuliah teori kepribadian. Hal ini selalu Ibu lakukan dalam setiap mata kuliah Ibu, supaya Anda mahasiswa program studi pendidikan khusus yang mengontrak mata kuliah yang diampu oleh Ibu, Anda bisa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai mata kuliah yang akan kita tekuni. Nah, saat ini adalah mata kuliah teori kepribadian. Mengapa Ibu penting untuk menjelaskan kepada Anda tentang silabus mata kuliah? Karena dengan menjelaskan ini Anda bisa memahami tujuan dari mata kuliah, bagaimana deskripsi dari mata kuliah, bagaimana proses pembelajarannya akan kita laksanakan, bagaimana evaluasi pembelajarannya, dan bagaimana materi-materi yang akan Ibu berikan buat Anda dalam cakupan mata kuliah ini. Jadi Ibu harapkan walaupun ini materi mengenai silabus, tapi Ibu harapkan Anda untuk mengikuti ceramah Ibu sampai selesai sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Oke, saat ini mata kuliah adalah mata kuliah teori kepribadian dengan nomor kode 1432113 dan bobot SKS yang akan kita tempuh adalah 2 SKS. Dan saat ini mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa program studi pendidikan khusus. Nah, tujuan dari mata kuliah teori kepribadian yaitu ketika Anda mengikuti mata kuliah teori kepribadian, Anda mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep dan dasar-dasar teori kepribadian serta mampu untuk mengimplikasikannya terhadap pemberian layanan pendidikan khusus. Jadi, ketika Anda mengikuti kuliah ini, Anda bisa memahami tentang konsep-konsep serta dasar-dasar teori kepribadian dan mampu menganalisis implikasinya. Jadi bagaimana implikasinya terhadap layanan pendidikan khusus, karena Anda adalah mahasiswa calon guru bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, dalam perkuliahan ini deskripsinya sebagai berikut, yaitu kita akan bahas mengenai konsep-konsep dasar teori kepribadian, apa definisi kepribadian, pola kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, tipologi kepribadian berdasarkan konstitusi tubuh. Jadi materi-materi dalam perkuliahan ini akan sangat menarik ya. Jadi sayang sekali kalau Anda melewatkan mata kuliah ini. Dan kita juga akan belajar bagaimana teori-teori kepribadian menurut para ahli seperti Sigmund Freud, Erik Erikson, Albert Adler, juga teori holistik humanistik dari Abraham Maslow, juga bagaimana teori fenomenologi dari Carl Rogers dan sebagainya. Dan hal ini sangat menarik dan relevansinya masih sangat terasa, walaupun ini teori-teori yang sudah tua, tapi relevansinya masih kita bisa lihat sampai saat ini. Makanya untuk mata kuliah teori kepribadian ini kita masih akan membahas tentang hal-hal yang disampaikan oleh para pakar teori kepribadian tersebut. Nah, untuk pendekatan dalam pembelajaran seperti pada mata kuliah yang lain, karena kita saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, semester ini Ibu akan laksanakan pembelajaran kita dalam bentuk daring ya. Jadi kita akan menggunakan media YouTube untuk ceramah seperti ini. Juga kita akan bertemu dalam Google Meeting ataupun Zoom Meeting untuk diskusi, dan juga dalam WhatsApp group untuk pemberian informasi dan juga untuk diskusi-diskusi kelas ya. Jadi Ibu harapkan Anda untuk aktif dalam setiap pendekatan pembelajaran yang kita gunakan ya, terutama keaktifan dalam kelas. Jadi ketika Anda mengikuti ceramah Ibu di YouTube,
Anda harus mengikutinya sampai selesai. Karena materi supaya Anda mendapatkan pemahaman yang betul-betul dalam tentang materi perkuliahan. Dan ketika Anda mengikuti Zoom meeting, biar kita aktif dan kita bisa saling berdiskusi, tukar pendapat satu dengan yang lainnya. Ya, dan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau dikomunikasikan, kita bisa menggunakan WhatsApp group. Sehingga walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, namun pembelajaran kita masih akan tetap bisa maksimal jika Anda mengikuti setiap ketentuan-ketentuan yang sudah Ibu berikan buat Anda. Nah, untuk evaluasi dalam pembelajaran ini, seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa nanti akan ditentukan dari prestasi Anda sendiri. Nah, prestasi seperti apa? Yaitu pertama, partisipasi dalam kegiatan kelas, baik dalam YouTube maupun Zoom meeting maupun dalam WhatsApp group. Jadi Anda hadir, ya. Jadi ketika Anda hadir, Anda tuliskan nama Anda, ya. Juga dalam nanti ada tugas-tugas yang akan Ibu berikan dan kuis. Jadi dalam setiap tatap muka ada kuis, ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang akan Ibu berikan dalam setiap ceramah. Jadi ketahuan kalau siapa yang tidak mengikuti perkuliahan. Jadi dia tidak bisa menjawab dan tidak ada nilai tugas terstruktur. Nah, untuk tugas mandiri, Anda akan bekerja bersama-sama dengan kelompok. Ibu akan bahagi kelompok dan kalian akan bekerja sama untuk membuat latihan untuk membuat makalah. Nanti materinya akan Ibu berikan. Nah, selain itu ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester. Dan seperti Ibu bilang tadi, kehadiran dalam kelas. Jadi kalau Anda hadir berarti Anda bisa aktif, ya. Jadi Anda minimal 80% dari total 16 kali pertemuan Anda harus hadir. Kalau kurang dari itu, minta maaf, Anda harus mengontrak lagi tahun yang depan. Oke. Jadi tapi Ibu sangat berharap semua mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini bisa mengikuti sampai selesai, ya, dan bisa lulus dan bisa maju ke semester selanjutnya. Oke. Nah, untuk rincian materi perkuliahan pada setiap pertemuan, yaitu saat ini kita ada dalam tatap muka yang pertama, yaitu orientasi perkuliahan, yaitu Ibu menjelaskan kepada Anda silabus. Selain ini, Ibu hitung juga ketika Anda mengikuti kuliah perdana yang dilaksanakan oleh fakultas. Ya, nanti ada bukti sertifikat Anda harus berikan kepada Ibu. Dan untuk tatap muka selanjutnya kita akan belajar tentang sampai pada tatap muka ke-8 kita sampai ke-16 kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar teori kepribadian, ya, definisi kepribadian, pola kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, bagaimana tipologi kepribadian berdasarkan konstitusi tubuh, bagaimana teori psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud, bagaimana teori psikoanalisis kontemporer dari Erik Erikson, bagaimana teori dinamika interpersonal dari Alfred Adler. Dan kemudian kita ada ujian tengah semester, dan sesudah itu kita akan belajar mengenai teori holistik humanistik dari Abraham Maslow, fenomenologi dari Carl Rogers, teori dunia pribadi dari Kurt Lewin, teori operant reinforcement dari B.F. Skinner, nah, teori social learning dari Albert Bandura, dan bagaimana kepribadian menurut perspektif agama. Jadi semua teori-teori ini, teori-teori kepribadian ini akan kita belajar bersama-sama, kita pahami bersama-sama, dan bagaimana nantinya implikasinya terhadap dunia pendidikan khusus bagi kita semua calon guru, bagi Anda calon guru anak berkebutuhan khusus. Bagaimana implikasi dari teori-teori kepribadian ini? Semua itu akan kita bahas bersama-sama dalam kuliah ini. Jadi mata kuliah ini sangat menarik, ya, dan
ketika Anda memahami tentang teori-teori kepribadian, Anda akan bisa menerapkannya itu bukan hanya dalam tugas Anda nantinya sebagai guru, tapi dalam setiap aspek kehidupan, ya. Anda bisa belajar memahami tentang kepribadian dari orang lain sehingga kita bisa hidup bersama-sama, dan juga Anda bisa mengerti pribadi Anda sendiri seperti apa dan pribadi orang lain. Jadi Ibu harapkan Anda tetap semangat ya, ikuti mata kuliah ini sampai selesai dan ikuti semua petunjuk yang Ibu berikan buat Anda. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu pada tatap muka selanjutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan kepada Anda tentang konsep-konsep dasar teori kepribadian, apa sih definisi dari kepribadian dan pola kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Oke? Salam sehat ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti selalu protokol kesehatan ya, jadilah mahasiswa teladan. Oke. Tuhan berkati orang semua. Shalom.